wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota Ayuni dengan NIM 103222043. Di sini saya dari kelompok 1 Hukum dan HAM ingin sedikit menjelaskan mengenai tinjauan yuridis terhadap aborsi akibat pemerkosaan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kasus aborsi akibat pemerkosaan masih menjadi kejadian hangat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hal ini. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Contohnya sendiri pada kasus aborsi akibat pemerkosaan di Kota Jambi pada tahun 2018, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun divonis 6 bulan penjara karena menggugurkan kandungannya yang merupakan hasil pemerkosaan dari kakak kandungnya sendiri. Vonis ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia. Tentu saja pada kasus ini mengejutkan warga dan memicu kecaman berbagai pihak. Meskipun KPAI sendiri menyatakan memahami putusan tersebut, KPAI merujuk pada Undang-Undang Kesehatan yang memperbolehkan aborsi hingga usia kehamilan 40 hari. Sementara kasus ini melibatkan janin berusia 6 bulan. Namun, Direktur ICCR Anggara menilai vonis tersebut kurang tepat karena anak tersebut adalah korban pemerkosaan yang tidak dapat bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Pengadilan Negeri Muara Pullian juga menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada abang korban dan memerintahkan rehabilitas bagi keduanya. Banyak pihak menyoroti perlunya fleksibilitas dalam menerapkan hukum agar tidak ada korban yang diperlakukan tidak adil. ICCR mendorong evaluasi regulasi terkait pengguguran kandungan korban kekerasan seksual untuk memastikan penanganan yang proporsional. Tentu saja kasus ini juga menyoroti perlunya perlindungan anak dari kekerasan seksual dan sistem peradilan yang lebih adil. Perkenalkan, nama saya Riadatul Ais, NIM 1032127 dari Prodi HTND. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019, yaitu tentang kesehatan memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi diatur dalam KUHP Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan melarang aborsi kecuali dalam 2 kondisi. Adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikolog. Aborsi dalam pengecualian itu harus dilakukan setelah melalui konseling tenaga yang kompeten. Selanjutnya itu pasal 76 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa aborsi bisa dilakukan sebelum usia kehamilan mencapai 6 minggu, kecuali dalam keadaan darurat medis oleh tenaga kesehatan bersertifikat dengan persetujuan ibu hamil di fasilitasi kesehatan yang memenuhi syarat. Namun ketentuan ini dianggap rumit dan memberatkan korban perkosaan yang sering memilih aborsi ilegal karena ketakutan, rasa malu, dan kurangnya pengetahuan. Selanjutnya yaitu bagi korban pemerkosaan, masa 6 minggu terlalu singkat untuk mendeteksi kehamilan. Aborsi yang aman dapat dilakukan hingga usia kehamilan 15 minggu menurut WHO, sehingga ada usulan agar batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan ditingkatkan menjadi 3 bulan untuk mempertimbangkan kondisi mental dan psikolog korban. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 mengatur secara rinci penyelenggaraan layanan aborsi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NIM 103222126. Di sini saya dari kelompok 1 Hukum dan HAM. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari yang dijelaskan oleh Mbak Kurota Ayuni. Jadi para aktivis dari Aliansi Keadilan untuk Korban Perkosaan menginginkan pembebasan terhadap WA 15 tahun yang sedang menjalani proses banding setelah dihukum karena menggugurkan kandungan hasil perkosaan oleh kakaknya. Dan mereka menuntut agar sidang banding di Pengadilan Tinggi di Jambi dilakukan secara terbuka untuk memastikan keadilan dan menghindari pelanggaran dalam proses sebelumnya.
atau menghindari pelanggaran yang terjadi pada proses-proses yang ada pada kasus-kasus sebelumnya. Jadi aktivis dari ICIR, Maidina Rahmawati, mengharapkan kehadiran saksi ahli untuk menilai kondisi psikologis WA, menunjukkan trauma yang menghalangi kehendak bebasnya dalam melakukan aborsi tersebut. Jadi mereka berargumen bahwa kondisi trauma ini seharusnya menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Tetapi perlu diketahui sebelumnya PN Muara Bulian itu menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara pada WA. Dan di situ yang memicu protes karena seharusnya korban perkosaan incest dilindungi bukan dipidana. Justru penahanan WA ditangguhkan sejak akhir Juli dan kini ia berada di bawah pengawasan P2 TP2A Kabupaten Batanghari. Jadi di situ terdapat pelanggaran dalam proses sidang sebelumnya, seperti pendampingan hukum yang terlambat dan kurang agenda pembedaan. Terus selain itu penahanan WA selama persidangan bertentangan dengan konvensi hak anak yang menyatakan penahanan anak harus menjadi upaya terakhir. Ketua PKBI Sarsanto Wibisono Sarwono menegaskan bahwa status korban perkosaan harus menjadi pertimbangan untuk tidak memberlakukan pidana, terutama jika ia korbannya adalah anak yang masih di bawah umur. Dan kasus ini adalah yang kedua dalam hal kriminalisasi anak yang melakukan aborsi akibat perkosaan. Dan kasus ini itu dilakukan oleh kakaknya sendiri. Seperti yang terjadi pada BL yang sebelumnya dihukum namun akhirnya itu hanya mendapatkan pembinaan setelah ahli kesehatan reproduksi memberi kesaksian terhadap kasus terhadap orang yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya mengenai peraturan aborsi bagi korban perkosaan itu menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur aborsi dengan pengecualian untuk indikasi medis atau kedaruratan. Namun perlu kita garis bawahi bahwa batas waktu 40 hari untuk aborsi seringkali tidak cukup bagi korban perkosaan yang mengalami depresi berat dan terlambat menyadari kehamilan mereka. Dan layanan kesehatan yang memenuhi syarat untuk aborsi juga masih minim. Agama-agama di Indonesia seperti Islam, Protestan, Kristen, Katolik, Konghucu itu semua menolak aborsi karena menimbulkan benturan dengan kebutuhan aborsi legal di masyarakat. Jadi meskipun demikian praktik aborsi tetap terjadi. Penelitian ini ataupun bahkan penelitian merekomendasikan bahwa aborsi untuk korban perkosaan tidak memberikan solusi tepat dan sebaiknya diatasi dengan konseling, terapi khusus, dan bisa dengan perlindungan hak-hak korban dalam undang-undang. Aborsi juga diizinkan, aborsi diizinkan dengan indikasi medis yang jelas dan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, dan itu harus sudah memiliki izin dan jelasnya sudah berpengalaman. Mungkin seperti itu dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat ataupun kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.